Di balik indahnya janji pernikahan, tersimpan luka yang tak pernah diduga. Nadia, istri setia yang rela berkorban demi keluarga, harus menyaksikan suaminya berpaling kepada sahabatnya sendiri. Dari mimpi indah berumah tangga, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk penuh air mata, hingga satu keputusan mengubah segalanya. Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, berdirilah rumah sederhana berwarna putih dengan pagar besi hitam di depannya. Rumah itu tidak besar, tetapi nyaman dan penuh dengan kehidupan keluarga kecil yang hangat. Penghuninya adalah pasangan muda bernama Nadia dan Arman, bersama seorang putra kecil berusia 3 tahun bernama Raffi. Kehidupan mereka sehari-hari tampak tenang, seperti keluarga lain pada umumnya. Namun jika diperhatikan lebih dekat, ada cerita panjang yang membentuk siapa mereka hari ini. Nadia adalah seorang perempuan berusia 27 tahun. Wajahnya manis, matanya teduh, dan senyumnya selalu menenangkan siapapun yang melihatnya. Sejak kecil, Nadia dikenal sebagai gadis yang lembut dan sabar. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, terbiasa hidup dengan keterbatasan, namun selalu berusaha menghargai dan mensyukuri apa yang dimilikinya. Didikan orang tuanya membuatnya kuat, tidak mudah mengeluh, dan terbiasa mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Setelah menikah dengan Arman, sifat itu semakin terlihat. Ia rela bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan, memastikan rumah rapi, dan tetap meluangkan waktu bermain dengan Raffi meski tubuhnya lelah. Arman, suaminya, berusia 29 tahun. Berbeda dengan Nadia yang lebih pendiam, Arman dikenal sebagai sosok yang supel, mudah bergaul, dan ambisius. Ia bekerja di sebuah perusahaan internasional yang bergerak di bidang perdagangan. Pekerjaan itu membuatnya sering bepergian keluar kota, bahkan ke luar negeri. Sebagai seorang pria, Arman punya mimpi besar, ingin membahagiakan keluarganya, terutama memberikan masa depan yang lebih baik bagi Raffi. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan pada istrinya. Dari luar, Arman tampak sebagai suami idaman, bekerja keras, bertanggung jawab, dan penuh perhatian pada keluarga. Raffi, putra mereka, menjadi cahaya dalam rumah itu. Anak laki-laki berusia 3 tahun itu memiliki wajah bulat menggemaskan, rambut hitam ikal, dan tawa renyah yang bisa menghapus lelah seketika. Bagi Nadia, Raffi adalah alasan untuk terus bertahan, terus tersenyum, meski kadang hatinya penuh kekhawatiran. Sementara bagi Arman, Raffi adalah simbol keberhasilannya sebagai seorang ayah. Setiap kali pulang dari perjalanan kerja, Arman selalu memeluk anak itu erat-erat, seolah mengisi kembali energi yang hilang karena lelah bekerja. Kehidupan keluarga kecil itu tampak sederhana tapi penuh warna. Setiap pagi, Nadia akan menyiapkan sarapan sederhana, roti bakar atau nasi goreng. Arman biasanya duduk di meja makan sambil membaca berita di ponselnya, sementara Raffi berlarian di ruang tamu, kadang menabrak kursi atau menjatuhkan mainannya. Rumah itu dipenuhi suara tawa, teriakan kecil, dan percakapan ringan. Dari luar, semua orang melihat mereka sebagai keluarga harmonis yang pantas dicontoh. Tetangga di sekitar rumah pun mengenal baik Nadia dan Arman. Nadia sering terlihat menyapu halaman di pagi hari sambil menyapa orang-orang yang lewat, sedangkan Arman dikenal ramah meski jarang ada di rumah karena pekerjaan. Banyak yang kagum pada pasangan muda ini. Mereka dianggap beruntung, masih muda, sudah punya rumah sendiri, pekerjaan stabil, dan keluarga yang tampak bahagia. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik senyum Nadia dan kehangatan Arman, kehidupan mereka menyimpan ujian yang perlahan akan datang. Namun pada tahap awal, Nadia benar-benar percaya bahwa rumah tangganya adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Ia merasa bersyukur bisa menikah dengan Arman, pria yang dulu ia kenal sebagai kakak kelas di kampus. Hubungan mereka bermula sederhana. Arman adalah senior yang sering membantu Nadia mengerjakan tugas kuliah. Dari sana, mereka mulai dekat, lalu menjalin hubungan, hingga akhirnya menikah dengan restu keluarga. Saat pernikahan itu berlangsung, Nadia merasa hidupnya sempurna. Arman selalu memegang tangannya erat, meyakinkan bahwa ia akan menjadi suami yang setia dan ayah yang baik. 5 tahun pernikahan berjalan begitu cepat. Selama itu, Nadia selalu berusaha menjaga rumah tangga dengan sepenuh hati.
Ia tidak pernah menuntut banyak. Ia tidak meminta rumah mewah, tidak menuntut perhiasan, dan tidak pernah mengeluh ketika Arman sering pergi bekerja jauh. Baginya, kesetiaan dan kebersamaan lebih penting dari segalanya. Sementara Arman, meski sibuk, selalu berusaha meluangkan waktu. Sesekali ia mengajak Nadia dan Raffi jalan-jalan ke taman kota, makan malam di warung kecil favorit mereka, atau sekadar menonton film bersama di ruang keluarga. Kebersamaan-kebersamaan kecil itulah yang menjadi sumber kebahagiaan Nadia. Ia merasa lengkap, seakan tidak ada yang kurang dalam hidupnya. Setiap kali melihat Arman bermain dengan Raffi, hatinya meleleh. Ia percaya, rumah tangganya akan bertahan selamanya. Apalagi Arman selalu mengucapkan janji yang sama setiap kali hendak pergi ke luar negeri untuk bekerja. Aku melakukan ini semua demi kamu dan Raffi. Percayalah padaku. Keyakinan itu membuat Nadia kuat. Meski sering ditinggal, ia tidak pernah mengeluh. Ia mengisi hari-hari dengan mengurus Raffi, berkebun kecil di halaman, dan kadang membantu usaha kecil keluarganya. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu berdoa agar Arman diberi keselamatan di perantauan dan bisa pulang dengan selamat. Baginya, rumah tidak lengkap tanpa kehadiran suaminya. Hari-hari terasa begitu tenang. Tidak ada tanda-tanda bahwa badai akan datang. Segala sesuatu berjalan normal, dengan rutinitas yang sama, tawa yang sama, dan kebersamaan yang selalu dirindukan. Tetangga, keluarga besar, bahkan teman-teman lama melihat rumah tangga Nadia dan Arman sebagai gambaran ideal. Seorang istri yang setia, seorang suami yang pekerja keras, dan seorang anak kecil yang menjadi perekat cinta. Tetapi, seperti halnya banyak kisah dalam kehidupan nyata, keindahan yang terlihat dari luar tidak selalu sejalan dengan kenyataan yang menunggu di depan. Rumah yang tampak kokoh bisa retak tanpa suara. Cinta yang terlihat indah bisa pudar tanpa peringatan. Dan tanpa disadari Nadia, fondasi kepercayaan yang selama ini ia bangun dengan penuh pengorbanan mulai goyah, sedikit demi sedikit, meski ia belum menyadarinya. Pada titik ini, Nadia masihlah seorang istri yang penuh harapan. Ia memandang Arman sebagai pusat hidupnya dan Raffi sebagai pelengkap kebahagiaannya. Tidak pernah terlintas sedikit pun dalam benaknya bahwa suatu hari akan datang masa ketika semua itu hancur. Karena bagi Nadia, cinta berarti kepercayaan, dan ia telah memberikan seluruh hatinya pada keluarga kecil yang ia banggakan. Persahabatan adalah salah satu hal paling berharga dalam hidup manusia. Begitu pula dengan Nadia. Sejak remaja, ia memiliki seorang sahabat bernama Maya. Mereka pertama kali bertemu saat duduk di bangku SMA. Saat itu, Nadia yang pendiam sering duduk di bangku belakang, sementara Maya adalah gadis periang yang mudah bergaul. Perbedaan sifat mereka justru membuat keduanya saling melengkapi. Nadia merasa nyaman bersama Maya karena selalu ada tawa yang tercipta, sementara Maya merasa tenang berada di sisi Nadia yang penuh kesabaran. Hubungan mereka semakin erat seiring waktu. Mereka sering belajar bersama, saling berbagi bekal saat jam istirahat, bahkan mengerjakan tugas kelompok hingga larut malam di rumah masing-masing. Saat itu, kedekatan mereka sudah seperti saudara. Banyak teman sekolah yang menyebut mereka seperti kembar yang tak terpisahkan, meski wajah dan sifat mereka jauh berbeda. Maya dikenal aktif, banyak bicara, dan penuh percaya diri. Sedangkan Nadia lebih pendiam, lebih suka mendengarkan ketimbang berbicara. Setelah lulus SMA, keduanya sempat berpisah sebentar karena mengambil jurusan kuliah berbeda. Namun, jarak tidak membuat mereka renggang. Mereka tetap saling mengunjungi, bertukar kabar lewat surat atau telepon rumah, dan berjanji akan selalu mendukung satu sama lain apapun yang terjadi. Janji itulah yang terus melekat dalam hati Nadia hingga bertahun-tahun kemudian. Ketika Nadia menikah dengan Arman, Maya adalah salah satu orang pertama yang hadir di acara itu. Ia bahkan membantu banyak hal dalam persiapan pernikahan, dari memilih gaun, mendekorasi ruangan, hingga mendampingi Nadia di hari akad. Maya berdiri tepat di samping Nadia, tersenyum lebar, seolah ia ikut merasakan kebahagiaan sahabatnya. Pada saat itu, Nadia semakin yakin bahwa Maya bukan hanya sahabat, melainkan saudara yang dikirim Tuhan untuknya. Setelah pernikahan,
Hubungan mereka tidak pernah benar-benar renggang. Maya sering datang ke rumah Nadia, kadang menginap, kadang hanya sekadar bercerita tentang pekerjaannya atau kehidupannya. Nadia selalu menyambut dengan hangat, menyediakan makanan, dan mempersilakan Maya ikut bermain dengan Raffi. Anak kecil itu bahkan sering memanggil Maya dengan sebutan Tante, yang akrab. Semua orang melihat hubungan mereka begitu tulus. Bagi Nadia, kehadiran Maya adalah anugerah. Saat Arman sibuk bekerja dan sering bepergian, Maya kerap menjadi teman setia yang menemani hari-harinya. Mereka berjalan-jalan bersama, memasak bersama, atau hanya sekadar duduk berjam-jam sambil bercerita. Bahkan, tidak jarang Maya membantu Nadia mengurus Raffi. Ia menggendong, memberi makan, atau menemani bermain. Kebaikan itu membuat Nadia merasa terbantu sekaligus tersentuh. Ia percaya Maya benar-benar peduli, bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada keluarganya. Maya pun pandai mengambil hati keluarga besar Nadia. Saat ada acara keluarga, ia selalu hadir. Orang tua Nadia menganggap Maya seperti anak sendiri. Mereka melihat Maya sebagai sosok yang ceria, ramah, dan setia kawan. Tidak ada seorang pun yang meragukan ketulusannya. Begitu pula Arman, suami Nadia, yang menganggap Maya sebagai saudara ipar sendiri. Arman bahkan tidak keberatan jika Maya sering datang ke rumah, karena ia percaya persahabatan antara dua perempuan itu murni. Hari demi hari, persahabatan mereka semakin dalam. Mereka berbagi rahasia, saling curhat tentang masalah pribadi, dan saling menguatkan ketika salah satunya merasa jatuh. Maya selalu berkata bahwa ia kagum pada Nadia, karena meski hidup sederhana, ia tetap tegar dan penuh kasih sayang pada keluarganya. Kalimat-kalimat itu membuat Nadia merasa dihargai. Ia pun semakin yakin bahwa Maya adalah orang yang tidak akan pernah mengkhianatinya. Dalam banyak kesempatan, Maya sering mengatakan bahwa ia iri pada kehidupan Nadia. Ia iri melihat Nadia yang memiliki suami setia dan anak lucu. Namun, Nadia hanya menanggapinya dengan senyum, karena ia tahu Maya belum menemukan pasangan hidup yang tepat. Nadia bahkan sering mendoakan agar suatu hari sahabatnya itu bertemu dengan pria baik yang bisa membahagiakannya. Begitulah besar hati Nadia, selalu ingin kebahagiaan orang lain, meski dirinya sendiri tidak selalu hidup dalam kenyamanan. Kedekatan mereka juga terlihat dari cara mereka saling menjaga rahasia. Maya tahu hampir semua hal tentang rumah tangga Nadia. Ia tahu bagaimana Arman bekerja, bagaimana jadwalnya, bahkan hal-hal kecil seperti makanan kesukaan keluarga itu. Semua informasi itu diberikan oleh Nadia tanpa ragu, karena ia percaya penuh. Bagi Nadia, tidak ada alasan untuk menyembunyikan sesuatu dari sahabat yang sudah bersama-sama melewati banyak hal sejak remaja. Kepercayaan itu semakin dalam ketika suatu waktu Maya mengalami masalah keuangan. Ia terlilit utang kecil akibat salah perhitungan dalam bisnis online yang ia jalankan. Tanpa banyak tanya, Nadia meminjamkan sebagian tabungannya untuk membantu sahabatnya itu. Arman pun tidak keberatan, karena ia tahu seberapa penting Maya dalam hidup istrinya. Maya berulang kali berterima kasih, menangis di pelukan Nadia, berjanji akan membalas kebaikan itu suatu hari nanti. Nadia hanya tersenyum, karena baginya sahabat sejati tidak perlu menghitung untung rugi. Semua orang di sekitar Nadia tahu betapa dalamnya persahabatan itu. Bahkan, beberapa tetangga pernah bercanda, mengatakan bahwa jika suatu hari Nadia pergi jauh, Maya pasti yang pertama kali ia titipkan untuk menjaga rumah dan keluarganya. Canda itu terdengar sederhana, namun sebenarnya menggambarkan betapa besarnya kepercayaan Nadia. Ia tidak hanya menitipkan harta benda, tapi juga bagian paling berharga dalam hidupnya, keluarganya. Namun, di balik kedekatan yang terlihat indah itu, ada hal-hal kecil yang sesungguhnya bisa menjadi tanda bahaya. Maya kadang terlalu sering memuji Arman. Ia kadang bercanda dengan Raffi seolah anak itu miliknya. Tapi karena begitu besar kepercayaannya, Nadia tidak pernah menganggap itu masalah. Ia berpikir semua hanya wajar, bagian dari persahabatan yang tulus. Hari-hari berlalu, dan semakin lama Maya menjadi bagian penting dalam kehidupan keluarga itu. Seakan-akan, jika suatu hari Maya menghilang, rumah Nadia akan terasa sepi.
Tidak ada yang menyangka bahwa kedekatan yang begitu dalam itu justru menjadi pintu masuk bagi sesuatu yang kelak akan menghancurkan segalanya. Tapi pada tahap ini, bagi Nadia, Maya adalah sahabat terbaik, orang yang tidak mungkin berkhianat, dan sosok yang selalu ia anggap sebagai bagian dari dirinya. Setelah 5 tahun membina rumah tangga, Nadia sudah terbiasa dengan rutinitas yang sama. Arman sering pergi dinas, meninggalkannya bersama Raffi di rumah. Namun setiap kali Arman berangkat, hati Nadia selalu tenang, karena ia percaya penuh pada kesetiaan suaminya. Kepercayaan itu semakin kuat karena adanya Maya, sahabat yang selalu hadir menemani hari-harinya. Tetapi perlahan, tanpa ia sadari, perubahan kecil mulai muncul, menandai awal dari sesuatu yang akan mengguncang kehidupannya. Ketika Arman mendapat tugas kerja ke Turki selama beberapa bulan, semangatnya sangat besar. Ia bercerita panjang lebar kepada Nadia tentang peluang besar di sana. Kalau proyek ini berhasil, masa depan kita akan lebih baik, begitu katanya dengan mata berbinar. Nadia hanya mengangguk, meski dalam hatinya ia sedih karena harus ditinggalkan cukup lama. Ia mencoba ikhlas, karena ia tahu semua itu dilakukan demi keluarganya. Sejak keberangkatan Arman, Maya semakin sering hadir di rumah. Awalnya Nadia menganggap wajar, karena Maya tahu ia akan kesepian. Mereka masih sering menghabiskan waktu bersama, memasak, atau sekadar berbincang. Tetapi ada satu hal yang membuat Nadia sedikit heran. Maya kini tampak lebih sering bertanya tentang Arman. Dia di Turki kerja apa saja, Nat? Tanya Maya suatu sore sambil menyeruput teh hangat. Biasanya rapat sama klien, atau keliling mengecek barang dagangan. Kan dia memang bagian marketing. Jawab Nadia ringan. Kalau jam kerjanya panjang gitu, apa dia sempat jalan-jalan juga? Maya bertanya lagi, dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Awalnya Nadia tidak merasa curiga. Ia hanya menganggap pertanyaan itu sebagai rasa penasaran biasa. Namun semakin hari, pertanyaan itu semakin sering muncul. Maya bukan hanya menanyakan jadwal kerja, tapi juga jam tidur Arman, makanan favoritnya, bahkan bagaimana ia beradaptasi dengan cuaca dingin di sana. Nadia sempat merasa aneh. Dalam hati kecilnya ia bertanya, kenapa Maya seperti begitu ingin tahu semua tentang Arman? Tetapi kemudian ia menepis pikirannya sendiri. Ia tidak mau bersikap berlebihan. Ia percaya Maya tulus, dan rasa ingin tahu itu hanyalah bentuk perhatian seorang sahabat yang dekat dengan keluarganya. Namun perasaan aneh itu tidak sepenuhnya hilang. Setiap kali Maya membicarakan Arman, wajahnya terlihat lebih cerah dari biasanya. Senyumnya melebar, matanya berbinar, seakan ada sesuatu yang hanya ia ketahui sendiri. Nadia merasakan keganjilan, tapi ia selalu berusaha menutupinya dengan logika. Mungkin aku saja yang terlalu sensitif. Hari-hari berikutnya, Maya bahkan mulai sering membicarakan Turki. Ia tampak begitu tertarik dengan negara itu. Ia bertanya tentang budaya, makanan, bahkan destinasi wisata. Turki indah sekali ya, Nat. Aku lihat fotonya di internet. Masjidnya megah, kotanya ramai, makanannya enak. Aku pengin suatu hari bisa ke sana juga. Katanya dengan nada penuh semangat. Bagi Nadia, semua itu terdengar wajar. Banyak orang memang bermimpi pergi ke luar negeri. Ia hanya tersenyum, ikut berdoa agar suatu hari sahabatnya bisa mewujudkan mimpinya. Tapi ada sesuatu dalam intonasi suara Maya yang membuatnya resah. Semangat itu terasa berlebihan, seolah-olah Turki bukan sekadar destinasi wisata biasa, melainkan tempat yang punya arti lebih bagi Maya. Kecurigaan itu semakin kuat ketika suatu malam, Nadia mendapati Maya sibuk menelepon seseorang. Suaranya terdengar pelan, nyaris berbisik, tapi ia menyebut nama Turki beberapa kali. Saat ditanya, Maya hanya berkata ia sedang berbicara dengan teman lama yang tinggal di luar negeri. Nadia mengangguk, meski dalam hatinya ada gelombang pertanyaan yang sulit ia bendung. Namun, sekali lagi, kesetiaan dan kepercayaannya membuatnya menutup mata. Baginya, Maya terlalu berharga untuk dicurigai. Ia lebih memilih menyalahkan dirinya sendiri karena berpikiran negatif. Aku cuma lelah, begitu katanya pada dirinya sendiri sambil mencoba tersenyum. Minggu-minggu berlalu,
dan berita mengejutkan datang. Tanpa banyak kabar, Maya tiba-tiba memberitahu bahwa ia akan berangkat ke Turki untuk liburan singkat. Saat itu, Nadia terperanjat. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ke Turki? Kenapa mendadak sekali? Tanyanya, mencoba menahan keterkejutan. Iya, Nat. Ada promo tiket murah. Jadi aku pikir sekalian ambil kesempatan. Lagian aku kan memang dari dulu pengin ke sana. Hitung-hitung refreshing lah. Jawab Maya dengan wajah penuh antusiasme. Nadia hanya bisa mengangguk, meski hatinya diliputi rasa aneh. Apakah benar hanya kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih dari sekadar liburan? Namun sekali lagi, ia memilih diam. Ia tidak mau menuduh tanpa bukti. Ia tidak mau merusak persahabatan yang sudah ia jaga selama lebih dari 10 tahun. Di malam hari, Nadia duduk termenung di kamar, menatap foto keluarga yang terpajang di meja kecil. Wajah Arman tersenyum di sana, bersama dirinya dan Raffi. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak tahu kenapa hatinya gelisah. Ada firasat buruk yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah-olah hatinya memberi tanda bahwa ada sesuatu yang akan terjadi di antara suami dan sahabatnya. Tetapi, Nadia tetap menenangkan diri. Ia berkata dalam hati, Maya sahabatku, Arman suamiku. Mereka tidak mungkin melakukan hal buruk padaku. Aku harus percaya. Dengan keyakinan itulah, ia mencoba tidur malam itu. Meski matanya terpejam, hatinya tetap penuh dengan tanya yang tidak terjawab. Awal mula benih masalah memang sering tampak kecil, nyaris tidak terlihat. Hanya berupa pertanyaan ringan, perhatian sederhana, atau kebetulan yang seolah tidak punya arti. Tetapi bagi hati yang peka, tanda-tanda itu sebenarnya sudah cukup untuk memberi peringatan. Dan bagi Nadia, semua itu sudah menimbulkan kegelisahan yang diam-diam mulai tumbuh, meski ia sendiri menolak mengakuinya. Yang ia tahu, ia masih ingin mempertahankan rasa percaya itu. Ia masih ingin meyakini bahwa keluarganya baik-baik saja, bahwa sahabatnya setia, dan bahwa tidak ada yang akan mengguncang kehidupannya. Namun sayangnya, benih yang ia abaikan itu kelak akan tumbuh menjadi badai besar yang menghancurkan segalanya. Sejak Maya memutuskan untuk berangkat ke Turki, perasaan Nadia semakin tidak menentu. Hatinya diliputi kegelisahan yang sulit ia jelaskan. Awalnya ia berusaha menerima kabar itu dengan senyuman, mencoba menutupi rasa aneh yang muncul. Namun semakin dekat hari keberangkatan Maya, semakin kuat pula firasat buruk yang terus mengganggu pikirannya. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Maya pamit dengan wajah berseri-seri, membawa koper besar dan senyum lebar yang jarang ia tunjukkan sebelumnya. Doakan aku ya, Nat. Semoga perjalanan ini lancar. Ucapnya sambil memeluk Nadia erat-erat. Nadia tersenyum, tapi senyumnya kaku, seolah dipaksa keluar hanya demi menutupi gejolak dalam hatinya. Hati-hati, Maya. Jangan lupa kabari aku. Jawabnya pelan. Sejak saat itu, bayangan tentang Maya yang sedang terbang menuju negara yang sama dengan Arman terus menghantui Nadia. Ia duduk lama di ruang tamu setelah kepulangan sahabatnya itu, menatap kosong ke arah pintu. Baginya, kebetulan itu terlalu besar untuk diabaikan. Namun, setiap kali pikiran buruk menyelinap, ia buru-buru mengusirnya. Mungkin benar hanya liburan. Jangan berpikir macam-macam, batinnya berulang kali. Beberapa hari setelah Maya tiba di Turki, gelagat aneh mulai muncul. Biasanya, ketika bepergian, Maya sering menghubungi Nadia untuk berbagi cerita. Namun kali ini, pesannya terasa berbeda. Ia tidak banyak bercerita tentang tempat-tempat wisata yang ia kunjungi, melainkan lebih banyak menyinggung hal-hal yang entah kenapa terasa dekat dengan kehidupan Arman. Turki dingin banget. Nat, aku jadi kepikiran gimana Arman di sini. Dia kuat nggak ya hadapin cuaca kayak gini? Begitulah salah satu pesannya yang membuat Nadia terdiam lama. Ia membaca ulang kalimat itu berulang kali, mencoba memastikan apakah ia salah menangkap maksudnya. Kenapa harus menyebut Arman? Pikirnya. Bukankah wajar kalau Maya hanya menceritakan pengalamannya sendiri, bukan menyinggung suaminya? Nadia merasakan dadanya sesak. Tapi lagi-lagi ia menenangkan diri.
Ia tidak ingin terbawa emosi hanya karena sebuah pesan singkat. Ia berusaha berpikir logis. Mungkin Maya hanya sekadar bercanda, atau hanya merasa peduli karena tahu Arman memang sedang berada di sana. Namun semakin hari, semakin sering Maya menyebut nama Arman, seolah keberadaannya di Turki selalu berkaitan dengan suami Nadia. Suatu sore, ketika Nadia sedang menyuapi Raffi, telepon rumahnya berdering. Maya menelepon dengan suara ceria. Ia bercerita panjang lebar tentang keindahan masjid bersejarah yang baru saja ia kunjungi, tentang pasar yang ramai, dan makanan yang lezat. Namun di tengah ceritanya, ada kalimat yang membuat Nadia kembali terdiam. Aku lihat ada banyak orang asing di sini. Nat, aku jadi kepikiran. Jangan-jangan Arman juga sering ke tempat-tempat kayak gini ya kalau lagi senggang. Nadia tersentak. Kata-kata itu terasa menusuk. Kenapa Maya begitu sering mengaitkan ceritanya dengan Arman? Hatinya mulai gelisah. Meski ia masih berusaha menanggapi dengan datar, rasa tidak nyaman itu semakin kuat. Setelah telepon ditutup, Nadia duduk termenung lama, memandangi foto keluarga kecilnya di ruang tamu. Air matanya menggenang, meski ia belum tahu pasti apa yang membuatnya menangis. Hari demi hari berlalu, dan rasa curiga Nadia semakin besar. Ada beberapa kali Maya mengirimkan kabar yang membuatnya bingung. Seperti ketika ia berkata, "Aku ketemu orang Indonesia di sini. Mereka ramah banget. Aku jadi kebayang gimana kalau Arman juga punya teman-teman di sini. Pasti seru ya." Kalimat-kalimat itu mungkin terdengar wajar bagi orang lain, tapi bagi Nadia, setiap kata terasa seperti duri yang menancap di hatinya. Di malam hari, Nadia sering terbangun. Ia menatap langit-langit kamar dengan pikiran kacau. Apakah aku terlalu cemburu? Apakah aku hanya membayangkan hal-hal yang tidak ada? Ia berusaha menghibur diri dengan doa, berharap Tuhan memberinya ketenangan. Namun semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin kuat pula rasa curiga itu menjerat. Puncak kegelisahannya datang ketika ia mengetahui sesuatu yang mengejutkan. Seorang kenalan lama yang kebetulan tinggal di Turki mengirimkan kabar kepadanya. "Nat, aku nggak mau bikin kamu salah paham. Tapi tadi aku lihat Arman di sebuah restoran. Dia bersama seorang perempuan Indonesia. Kalau aku nggak salah lihat, perempuan itu mirip banget sama Maya." Dada Nadia serasa diremas. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Ia tidak tahu harus bagaimana. Hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Namun, di tengah rasa sakit itu, ia masih mencoba menyangkal. Mungkin hanya mirip. Mungkin itu orang lain. Tidak mungkin Maya. Tidak mungkin Arman. Ia berusaha menutup mata dari kenyataan yang perlahan mulai terbuka. Malam itu, Nadia menangis dalam diam. Raffi tertidur pulas di sampingnya, sementara air mata ibunya membasahi bantal. Ia merasa sendirian, tidak tahu harus berbicara kepada siapa. Di satu sisi, ia ingin percaya bahwa sahabatnya tidak mungkin berkhianat. Di sisi lain, semua tanda yang ia lihat seakan mengarah pada sesuatu yang menakutkan. Hari-hari berikutnya menjadi penuh tekanan. Setiap kali telepon berdering atau pesan masuk, jantung Nadia berdegup kencang. Ia takut membaca kata-kata yang bisa menguatkan kecurigaannya. Namun Maya tetap muncul dengan wajah ceria, baik lewat suara maupun cerita, seolah tidak ada yang salah. Hal itu justru semakin membuat Nadia bingung. Ada kalanya Nadia ingin langsung bertanya. Ia ingin menuntut kejujuran dari Maya atau Arman. Tapi setiap kali niat itu muncul, keberanian Nadia runtuh. Ia takut kalau ternyata semua hanya salah paham. Ia akan merusak persahabatan dan rumah tangganya sendiri. Maka ia memilih diam, menyimpan semua rasa sakit itu sendiri. Kecurigaan yang awalnya hanya samar kini berubah menjadi bayangan gelap yang terus membayangi Nadia. Ia mulai merasa bahwa dunia di sekelilingnya tidak lagi sama. Senyum Maya tidak lagi terasa tulus. Janji Arman sebelum berangkat terasa jauh dari kenyataan. Namun, karena cintanya terlalu besar, Nadia terus mencoba bertahan dengan keyakinan rapuh, bahwa semua ini hanya kebetulan, bahwa sahabatnya tetap sahabat, dan suaminya tetap setia. Sayangnya, kebohongan yang diselimuti dengan dalih kebetulan itu justru semakin jelas dari hari ke hari. Dan tanpa disadari,
Hati Nadia sedang dipersiapkan untuk menerima kenyataan pahit yang lebih besar dari sekadar kecurigaan. Hari itu langit Jakarta tampak mendung, seakan ikut menanggung berat hati Nadia. Pagi yang biasanya ia isi dengan rutinitas sederhana bersama Raffi, kini terasa begitu kosong. Sejak mendapat kabar dari kenalan lamanya di Turki bahwa Arman terlihat bersama seorang perempuan Indonesia yang mirip Maya, tidur Nadia tak lagi nyenyak. Setiap kali menutup mata, bayangan itu datang. Maya dan Arman duduk berdampingan, tertawa bersama, seakan lupa bahwa ada rumah dan hati yang sedang mereka hancurkan di tanah air. Semua tanda-tanda yang sebelumnya ia anggap hanya firasat kini seakan saling bertaut, menyusun sebuah kenyataan yang pahit. Pesan-pesan Maya yang selalu menyinggung Arman, kabar keberangkatan yang kebetulan bersamaan, wajah ceria yang seolah menyimpan rahasia besar, semuanya perlahan berubah dari sekadar kecurigaan menjadi potongan-potongan bukti. Namun Nadia masih menolak. Hatinya menjerit. Tidak mungkin. Itu Maya, sahabatku sendiri. Itu Arman, suami yang kucintai. Sampai pada suatu malam, ketika ia merasa cukup kuat untuk membuka laptop yang sejak tadi terus menunggu di meja kerja. Tangannya bergetar. Tapi ia nekat menelusuri sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia mencoba menghubungi kenalannya di Turki kembali, meminta kepastian. Kamu yakin itu Arman? Dan kamu yakin perempuan itu Maya? Tanyanya lewat pesan singkat. Butuh beberapa menit sebelum balasan itu muncul. Dan setiap detik yang berlalu membuat jantung Nadia semakin kencang berdetak. Balasan itu akhirnya datang. Aku yakin, Nat. Aku bahkan sempat mengambil foto dari jauh. Maaf kalau ini menyakitkan, tapi kamu harus tahu kebenarannya. Nadia membeku. Tangannya perlahan menekan ikon unduhan, dan dalam hitungan detik sebuah foto terbuka di layar. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya membelalak. Air mata otomatis mengalir. Di layar, terpampang jelas sosok Arman duduk di sebuah restoran dengan pakaian rapi. Di sampingnya, Maya duduk dengan wajah penuh senyum. Senyum yang selama ini selalu ia kenal sebagai senyum sahabat. Dan di atas meja, tampak sebuah kotak kecil berwarna merah yang dibuka Arman, memperlihatkan cincin berkilau di dalamnya. Itu bukan sekadar pertemuan biasa. Itu adalah lamaran. Nadia menutup mulutnya rapat-rapat agar isak tangisnya tidak membangunkan Raffi yang sedang tidur. Bahunya terguncang, tubuhnya lemas, seakan seluruh tenaga meninggalkan dirinya. Ia menatap layar lagi, berharap ada kesalahan. Namun yang ia lihat tidak berubah. Maya menerima cincin itu dengan wajah bahagia, dan Arman menatapnya dengan mata penuh cinta, tatapan yang dulu hanya dimilikinya. Malam itu Nadia merasa dunianya runtuh. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan perih yang ia rasakan. Hatinya robek. Kepercayaannya hancur berkeping-keping. Sahabat yang ia anggap saudara, yang pernah ia bela dalam banyak hal, ternyata menusuknya dari belakang. Suami yang pernah bersumpah setia kini justru mempersembahkan janji baru kepada orang lain. Air mata Nadia tak terbendung. Ia menangis hingga dadanya terasa sesak. Ia meremas-remas bantal, berharap rasa sakit itu bisa berkurang meski sedikit. Tapi justru semakin ia menangis, semakin nyata luka itu terasa. Ia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup setelah kenyataan ini. Besoknya, mata Nadia bengkak, wajahnya pucat. Ia duduk di meja makan tanpa selera. Nasi di piringnya tidak tersentuh. Raffi berkali-kali bertanya dengan polos. Mama kenapa? Mama sakit. Pertanyaan itu membuat hatinya semakin hancur. Bagaimana ia bisa menjawab? Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ayah anak itu sedang berkhianat dengan sahabatnya sendiri? Hari-hari berikutnya, Nadia menjalani hidup seperti mayat hidup. Ia melakukan semua rutinitas dengan tubuh, tapi jiwanya kosong. Ketika menyiapkan sarapan, ketika menjemput Raffi sekolah, bahkan ketika berbelanja kebutuhan rumah, pikirannya hanya dipenuhi bayangan Arman dan Maya. Setiap kali ia melihat cincin pernikahannya sendiri, hatinya berdenyut perih. Cincin ini dulu dipakaikan Arman di jariku dengan janji setia. Tapi kini, tangan yang sama telah menyematkan cincin pada sahabatku. Nadia pernah mencoba menghubungi Arman. Ia ingin mendengar penjelasan langsung.
Namun setiap kali telepon tersambung, suara Arman terdengar datar, seolah sedang terburu-buru. "Aku sibuk, Nat. Jangan banyak pikir yang aneh-aneh," katanya suatu malam. Kalimat itu bukannya menenangkan, justru membuat luka Nadia semakin dalam. Dan semakin hari, semakin banyak kabar yang berhembus. Ada yang bilang Maya terlihat sering bersama seorang pria asing di Turki. Ada yang bilang ia hidup mewah di sana. Tapi bagi Nadia, satu foto itu sudah cukup. Foto yang merekam momen saat suaminya melamar sahabatnya. Tidak ada kebohongan yang bisa menutupi kenyataan sejelas itu. Perasaan hancur bercampur dengan amarah. Nadia mulai kehilangan simpati. Jika sebelumnya ia masih berusaha menyangkal, kini ia tahu semuanya nyata. Maya telah merebut sesuatu yang bukan miliknya. Arman telah melupakan sumpah pernikahannya. Dan dirinya yang setia, justru diperlakukan seolah tak ada artinya. Di malam-malam sepi, Nadia sering menatap wajah Raffi yang sedang tidur pulas. Dari wajah polos anaknya, ia menemukan sedikit kekuatan untuk bertahan. Namun setiap kali mengingat bahwa suatu hari Raffi mungkin akan tahu pengkhianatan ayahnya, air mata kembali tumpah. Baginya, ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang masa depan anaknya. Tentang rumah yang seharusnya utuh tapi perlahan hancur di tangannya. Nadia akhirnya menyadari satu hal, hidupnya tidak lagi sama. Ia tidak bisa terus menutup mata. Ia harus menghadapi kenyataan meski pahit. Arman dan Maya telah memilih jalan mereka sendiri, jalan yang mengorbankan dirinya. Dan mulai saat itu, hatinya mulai menyiapkan langkah yang akan mengubah segalanya. Namun sebelum ia benar-benar bergerak, ia membiarkan dirinya merasakan seluruh sakit itu. Ia menangis, ia berdoa, ia menuliskan rasa hancurnya di lembar-lembar kertas yang kemudian ia sobek. Ia butuh waktu untuk merelakan bahwa orang yang paling ia percayai ternyata adalah orang yang paling menyakitinya. Hari itu, ketika langit kembali mendung, Nadia duduk di kursi teras rumah. Angin sore berhembus, membawa dedaunan kering jatuh ke pangkuannya. Matanya kosong, tapi hatinya penuh dengan satu keputusan yang semakin kuat. Ia tidak akan diam. Ia tidak akan terus-menerus jadi korban. Meski sakit, meski perih, ia tahu kini saatnya ia membalas dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan pada saat itulah, babak baru dimulai. Babak di mana air mata berubah menjadi kekuatan, dan hati yang hancur menjelma menjadi tekad untuk memberi pelajaran pada mereka yang berkhianat. Setelah malam panjang penuh air mata, akhirnya Nadia menyadari sesuatu. Ia tidak bisa terus-menerus berada di titik paling bawah. Ia sudah terlalu lama membiarkan dirinya larut dalam kesedihan, membiarkan pengkhianatan Arman dan Maya menghancurkannya perlahan. Tetapi setiap kali ia melihat wajah Raffi, anak kecil yang polos dan tak tahu apa-apa, hatinya berteriak. Ia tidak boleh menyerah. Raffi membutuhkan seorang ibu yang kuat, bukan sosok rapuh yang hanya bisa menangis di pojok kamar. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai mengatur napas. Ia melatih dirinya untuk tetap tenang, meski di dalam dada luka itu masih terasa perih. Ia mulai menulis daftar kecil di buku catatan, hal-hal yang harus ia lakukan, langkah-langkah yang harus ia pikirkan. Pada daftar itu, ia menulis dengan tinta hitam, "Aku harus bertahan. Aku harus melawan. Aku harus bangkit." Ia tahu Arman bukan hanya suami, tapi juga kepala keluarga yang selama ini bertanggung jawab penuh pada keuangan. Selama pernikahan, Arman mempercayakan sebagian besar akses rekening dan kartu ATM kepadanya. Itu adalah kepercayaan yang dulu terasa indah, tapi kini menjadi senjata. Nadia menatap kartu-kartu itu lama, seolah menimbang. Jika ia ingin melawan, inilah salah satu jalannya. Namun sebelum benar-benar mengambil keputusan, Nadia menimbang segalanya dengan hati-hati. Malam-malam panjang ia habiskan dengan memikirkan konsekuensi. Jika aku memutus akses Arman pada uangnya, bagaimana reaksi dia? Bagaimana dengan masa depan Raffi? Apakah aku sanggup menanggung akibatnya? Pertanyaan-pertanyaan itu bergantian muncul, membuatnya sulit tidur. Tetapi setiap kali ragu datang, ingatan tentang foto lamaran itu kembali. Wajah Maya dengan cincin di jarinya,
Tatapan penuh cinta dari Arman yang seharusnya hanya untuknya. Bayangan itu membakar hatinya, membuat tekadnya kembali mengeras. Tidak, aku tidak boleh terus menjadi korban. Jika mereka berani merampas kebahagiaanku, aku juga harus berani merampas kenyamanan mereka. Nadia tidak ingin balas dendam dengan cara kasar. Ia tidak ingin melibatkan pertengkaran fisik atau keributan yang memalukan. Ia memilih cara yang lebih dingin, lebih terukur. Baginya, membiarkan Arman dan Maya merasakan bagaimana rasanya kehilangan kenyamanan hidup akan jauh lebih menyakitkan daripada sekadar pertengkaran. Suatu sore, ia duduk di meja makan dengan tumpukan dokumen bank di hadapannya. Raffi bermain Lego di karpet, sementara Nadia menatap angka-angka di rekening dengan seksama. Ia mulai menyusun rencana. Semua akses keuangan harus dikendalikan olehnya. Tabungan bersama, rekening pribadi Arman yang ia pegang kartunya, hingga investasi kecil yang selama ini mereka rawat bersama. Perlahan, Nadia memindahkan sebagian besar dana ke rekening atas namanya sendiri, memastikan hanya ia yang memiliki akses penuh. Tangannya memang gemetar saat melakukan semua itu. Sesekali air mata jatuh, tapi bukan lagi karena lemah. Air mata itu kini bercampur dengan keberanian. Ia tahu, langkah ini akan menjadi garis pemisah. Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Hubungannya dengan Arman mungkin tidak akan pernah sama lagi. Namun bukankah kenyataannya memang sudah hancur? Bukankah Arman sendiri yang lebih dulu meninggalkan janji setia itu? Nadia menghela napas panjang setelah selesai memindahkan dana. Ia menatap kartu ATM Arman di tangannya, kartu yang selama ini menjadi alat Arman untuk memenuhi kebutuhannya, membiayai perjalanannya, bahkan mungkin membiayai Maya di Turki. Perlahan, Nadia meletakkan kartu itu di laci, lalu menguncinya rapat-rapat. Mulai sekarang, tidak ada lagi kemudahan untukmu, bisiknya pelan. Namun rencana Nadia tidak hanya berhenti pada urusan keuangan. Ia juga mulai menyiapkan mental. Ia belajar menata wajahnya agar tidak lagi terlihat rapuh di depan orang lain. Ia tahu, dunia luar tidak boleh melihatnya hancur. Ia adalah seorang ibu, dan harga dirinya sebagai perempuan tidak boleh hilang. Di pagi hari, ia tetap menyiapkan sarapan dengan senyum untuk Raffi. Ia tetap mengantar anaknya ke sekolah dengan penuh perhatian. Tetapi di balik senyum itu, ada hati yang kini semakin keras. Ada tekad yang tak lagi bisa digoyahkan oleh rasa kasihan atau keraguan. Nadia juga mulai menuliskan surat-surat kecil untuk dirinya sendiri. Sebuah pengingat agar ia tidak kembali lemah. Aku berharga. Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku harus berdiri tegak. Surat-surat itu ia tempel di cermin kamar, di pintu lemari, bahkan di dinding dapur. Setiap kali rasa ragu datang, ia membaca ulang kalimat-kalimat itu untuk menguatkan dirinya. Di malam yang sepi, Nadia duduk di teras, menatap langit penuh bintang. Angin berhembus lembut, membawa ketenangan yang jarang ia rasakan belakangan ini. Ia menutup mata, berdoa dalam hati. Ia memohon agar langkah yang ia pilih tidak hanya menjadi jalan balas dendam, tapi juga jalan pembebasan. Ia ingin bebas dari luka, bebas dari belenggu pengkhianatan, dan bebas dari rasa tidak berdaya. Ia sadar, perjuangan ini tidak akan mudah. Arman bukan tipe laki-laki yang bisa menerima keadaan dengan lapang dada. Dan Maya, sahabat yang kini berubah menjadi duri dalam daging, mungkin akan mencari cara untuk tetap berada di sisi Arman. Tetapi Nadia sudah siap. Ia telah menyiapkan hatinya untuk segala kemungkinan. Malam itu, setelah semua rencana tersusun, Nadia menatap wajah Raffi yang tidur lelap di sampingnya. Ia mengusap rambut anak itu dengan lembut, lalu berbisik, "Mama akan lindungi kamu. Apapun yang terjadi, Mama tidak akan biarkan kamu jadi korban. Mama akan kuat. Untukmu." Di balik kelembutan itu, Nadia tahu satu hal, langkahnya sudah dimulai. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Hari itu, udara Jakarta masih terasa panas meski jam menunjukkan pagi. Nadia duduk di ruang kerjanya dengan secangkir teh yang hampir dingin. Di depannya, laptop terbuka, menampilkan laman bank yang sudah beberapa kali ia buka dan tutup sejak semalam. Jari-jarinya gemetar,
Bukan karena ragu, tapi karena ia tahu, sekali ia menekan tombol itu, hidup Arman dan Maya akan berubah. Tidak ada jalan kembali setelah ini. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya yang berlari terlalu cepat. Di benaknya, wajah Arman terbayang jelas. Tatapan penuh cinta yang dulu membuatnya percaya, kini berubah jadi tatapan yang ia berikan kepada Maya. Ingatan itu membuat dada Nadia kembali terasa sesak, tapi juga menguatkan tekadnya. Ia menatap layar dengan sorot mata tajam, lalu menekan tombol blokir kartu. Seketika, layar menampilkan pesan konfirmasi, kartu Anda berhasil diblokir. Nadia menutup mata rapat-rapat. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena kelemahan. Ia tahu, ia baru saja mengambil kendali atas sesuatu yang penting. Tangannya masih bergetar. Namun hatinya mulai terasa lebih kuat. Mulai sekarang, Arman, kamu akan tahu rasanya kehilangan kenyamanan, gumamnya lirih. Di sisi lain dunia, tepatnya di Turki, Arman sedang duduk di sebuah kafe mewah bersama Maya. Udara dingin kota itu memaksa mereka mengenakan mantel tebal. Namun suasana hati keduanya penuh tawa. Maya memandang Arman dengan sorot mata penuh kebanggaan. Aku nggak nyangka. Men, kita bisa sejauh ini. Hidup di negeri orang. Tapi rasanya seperti mimpi indah. Katanya dengan manja. Arman tersenyum, menyandarkan tubuhnya di kursi. Semua ini untuk kamu, Mei. Aku ingin kita punya kehidupan baru. Jauh dari bayangan masa lalu. Percayalah. Semuanya akan baik-baik saja. Ia lalu meraih dompetnya, hendak membayar kopi yang baru saja mereka pesan. Namun begitu kartu ATM ia masukkan ke mesin, wajahnya berubah. Layar menunjukkan tulisan, transaksi ditolak. Arman mencoba lagi, kali ini dengan wajah sedikit panik. Tapi hasilnya sama, ditolak. Ia mencoba di mesin lain, bahkan di mesin ATM terdekat. Namun hasilnya tetap nihil. Maya yang sejak tadi memperhatikan akhirnya bertanya dengan nada cemas. Kenapa, men? Ada masalah? Arman berusaha tetap tenang, meski keringat dingin mulai muncul di dahinya. Mungkin ada masalah teknis. Biasa, sistem bank suka error. Namun dalam hati, ia mulai gelisah. Tak pernah sekalipun ia mengalami hal seperti ini. Hari itu menjadi awal dari rentetan masalah. Arman mencoba menggunakan kartu lain, tapi hasilnya sama. Semua akses keuangannya seolah hilang dalam semalam. Ia tidak tahu bahwa di Jakarta, Nadia sudah memutus semua jalannya pada kenyamanan yang selama ini ia nikmati. Maya mulai resah. Men, kita gimana? Kita kan harus bayar apartemen, makan, dan kebutuhan lain. Aku nggak mungkin terus-terusan pakai tabunganku. Itu pun nggak seberapa. Arman terdiam, wajahnya menegang. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terpojok. Selama ini, ia terbiasa hidup mapan, terbiasa dengan semua yang serba ada. Namun kini, tanpa akses keuangan, ia hanya lelaki asing di negeri orang, tanpa pegangan. Sementara itu, Nadia menjalani harinya dengan wajah datar. Ia tetap mengantar Raffi sekolah, tetap memasak, tetap menjalani rutinitas rumah tangga seperti biasa. Tetapi di balik ketenangan itu, ia tahu sedang terjadi badai di Turki. Dan entah kenapa, membayangkan Arman dan Maya mulai kesulitan justru membuat hatinya sedikit lega. Malamnya, Nadia duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap kartu ATM Arman yang kini tak lagi berguna. Tangannya mengusap kartu itu pelan, lalu tersenyum getir. Kamu mungkin bisa menghancurkan hatiku, Arman. Tapi aku yang memegang kendali hidupmu sekarang, bisiknya. Hari-hari berikutnya menjadi penuh gejolak bagi Arman dan Maya. Mereka mulai merasakan kerasnya hidup di negeri asing tanpa dukungan finansial. Uang tunai yang mereka bawa semakin menipis. Maya yang awalnya selalu tampil anggun dengan pakaian mahal kini terpaksa menahan diri. Ia mulai mengeluh setiap kali harus mengencangkan ikat pinggang. Men, aku nggak sanggup begini. Aku terbiasa nyaman. Kamu janji sama aku hidup kita di sini indah. Tapi sekarang lihatlah. Kita bahkan kesulitan bayar makan malam.
keluh Maya dengan wajah masam. Arman hanya bisa menunduk. Ia mencoba menghubungi pihak bank, namun setiap usaha berakhir dengan jawaban yang sama. Rekeningnya tidak bisa diakses. Ia sadar, ini pasti ulah Nadia. Perempuan itu telah menutup semua jalan. Amarah bercampur rasa malu menyelimuti Arman. Tapi yang lebih menghantam hatinya adalah kenyataan bahwa ia tak lagi berdaya. Maya yang awalnya tampak sabar kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia sering marah, sering menyalahkan Arman atas semua yang terjadi. Kamu suami macam apa? Masa nggak bisa jaga keuangan sendiri? Bentaknya suatu malam. Di Jakarta, Nadia bisa merasakan perubahan meski jarak memisahkan mereka. Hatinya tenang mengetahui rencananya berhasil. Tapi bukan berarti ia bahagia sepenuhnya. Ada bagian dari dirinya yang masih terluka, masih menangis dalam diam. Namun ia tahu, keputusan ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah cara untuk membuat Arman dan Maya merasakan apa yang ia alami. Kehilangan dan ketidakpastian. Nadia mulai belajar hidup tanpa bayangan Arman. Ia lebih fokus pada Raffi, lebih memperhatikan sekolah anaknya, dan lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Setiap kali rasa sakit itu muncul, ia mengingat kembali bahwa di seberang lautan, orang-orang yang mengkhianatinya kini sedang merasakan balasan. Itu cukup membuatnya bertahan. Sementara itu, di Turki, Arman dan Maya semakin terpuruk. Tabungan Maya habis lebih cepat dari yang ia kira. Apartemen yang mereka sewa mulai menunggak. Beberapa kali mereka harus berpindah tempat. Dari hotel kecil hingga akhirnya mencari penginapan murah. Maya, yang dulunya selalu bersolek, kini sering terlihat lusuh. Arman mencoba mencari pekerjaan sampingan, tapi statusnya sebagai orang asing membuat segalanya sulit. Maya pun tidak lagi bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Kamu bilang kita akan hidup bahagia di sini. Ternyata kita cuma jadi gelandangan hina. Teriaknya dengan air mata bercucuran. Kata-kata itu menusuk hati Arman. Ia tahu, semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Ia meninggalkan istri yang setia demi Maya. Tapi kini justru Maya yang mulai menjauh. Dan di kejauhan, Nadia duduk di ruang tamu rumahnya, menatap kosong ke arah pintu. Ia tahu hidupnya tidak mudah, tapi ia merasa sedikit lega. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terungkap, ia merasa tidak lagi tak berdaya. Ia telah membalik keadaan. Namun di balik keteguhan wajahnya, Nadia juga sadar, ini baru permulaan. Jalan yang ia pilih masih panjang, dan luka di hatinya belum sembuh. Tetapi satu hal pasti, Arman dan Maya kini tahu rasanya kehilangan segalanya. Hari-hari berlalu di Turki, dan kehidupan Arman serta Maya semakin hari semakin sulit. Apartemen yang awalnya mereka sewa sudah tidak bisa lagi mereka pertahankan. Pemilik apartemen beberapa kali datang menagih, mengetuk pintu dengan suara keras, hingga akhirnya mengusir mereka tanpa belas kasihan. Dengan koper seadanya, Arman dan Maya terpaksa keluar, berjalan menyusuri jalanan kota yang dingin, mencari tempat tinggal baru dengan wajah penuh lelah. Turki yang sebelumnya tampak indah di mata Maya, kini berubah menjadi negeri asing yang penuh bayang-bayang penderitaan. Jalan-jalan yang dahulu mereka lewati dengan penuh tawa kini terasa dingin dan menusuk hati. Angin musim dingin menghempas wajah mereka, membuat tubuh menggigil. Maya merapatkan mantel tipisnya sambil menatap Arman dengan mata penuh amarah. Ini semua salahmu, men. Kalau saja kamu bisa mengatur hidupmu dengan benar, kita nggak mungkin jatuh seperti ini. Aku meninggalkan segalanya untukmu. Tapi lihat sekarang, kita bahkan nggak punya tempat tinggal. Arman menunduk. Kata-kata itu menghantam hatinya lebih keras daripada dinginnya udara malam. Ia menyesali keputusannya. Tapi apa daya? Semua sudah terjadi. Nadia telah menutup pintu akses keuangan. Dan kini ia hanya bisa merasakan akibatnya. Aku akan cari jalan. Mei. Aku janji. Jawabnya lirih. Meski ia sendiri tidak yakin pada kata-katanya. Mereka akhirnya menemukan penginapan murah di pinggiran kota. Tempat itu jauh dari kata layak. Cat dindingnya terkelupas, kasurnya tipis, dan bau lembab menyelimuti ruangan. Maya yang terbiasa dengan kehidupan mewah langsung merasa muak.
Aku nggak bisa tinggal di tempat kayak gini, teriaknya sambil melempar tasnya ke ranjang reot. Arman hanya terdiam. Ia tahu Maya benar, tapi ia juga tidak punya pilihan lain. Semua tabungan mereka sudah habis untuk bertahan beberapa minggu terakhir. Sisa uang receh di sakunya bahkan mungkin hanya cukup untuk membeli roti basi di toko murah. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Maya yang dulu selalu tampak cantik dan terawat mulai kehilangan sinarnya. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan senyum manis yang dulu sering ia tunjukkan kini tergantikan oleh keluhan dan tangisan. Sementara Arman, yang pernah berdiri gagah dengan jas mahal, kini tampak lusuh, berjenggot tak terurus, dan wajahnya semakin muram setiap harinya. Mereka mulai mengalami kelaparan. Makanan tidak lagi mudah mereka dapatkan. Ada kalanya mereka hanya berbagi sepotong roti untuk berdua, atau sekadar minum air putih untuk menahan perut yang kosong. Maya sering menangis setiap kali perutnya keroncongan, dan tangis itu semakin membuat Arman merasa hancur. Kenapa aku bodoh sekali memilih kamu, men? Aku bisa hidup enak tanpa harus ikut kamu ke sini. Tapi sekarang, aku terjebak jadi gelandangan di negeri orang. Kamu suami yang gagal, kata Maya suatu malam dengan suara gemetar. Arman menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin marah, ingin membela diri, tapi ia tahu semua itu benar. Keputusannya meninggalkan Nadia demi Maya adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dan sekarang, ia dipaksa membayar harga yang begitu mahal. Tak jarang mereka mendapat hinaan dari orang sekitar. Tetangga di penginapan murah sering memandang mereka dengan tatapan meremehkan. Anak-anak kecil berbisik sambil menunjuk. Itu orang asing miskin. Semua itu menusuk hati Maya, yang terbiasa mendapat pujian dan sorotan penuh kekaguman. Sementara itu, di Jakarta, Nadia menjalani kehidupannya dengan wajah yang tegar. Ia mendengar kabar samar-samar tentang keadaan Arman dan Maya melalui kenalan jauh yang masih punya kontak dengan Arman. Berita itu tersebar dari mulut ke mulut, bahwa Arman dan Maya kini hidup kesusahan, bahkan mendekati kemiskinan. Nadia terdiam saat mendengarnya. Ada rasa lega, tapi juga perih yang menyayat. Ia tidak pernah menyangka bahwa laki-laki yang dulu ia cintai dengan tulus bisa jatuh sejauh itu. Tapi bukankah itu konsekuensi dari pilihan yang mereka ambil sendiri? Setiap malam, Nadia merenung di kamar. Ia menatap foto keluarga mereka yang masih tersimpan di meja rias. Di foto itu, Arman tersenyum hangat sambil merangkul dirinya dan Raffi. Betapa manis kenangan itu dulu, tapi kini semua berubah jadi luka. Air matanya mengalir pelan, bukan lagi karena ingin Arman kembali, tapi karena hatinya hancur melihat orang yang pernah ia cintai harus jatuh sedemikian rupa. Namun Nadia berusaha menguatkan diri. Ia menutup foto itu dengan kain putih, seakan menutup lembaran lama yang tak ingin ia buka lagi. Hidup harus terus berjalan, untuk Raffi. Gumamnya setiap kali kesedihan menyerang. Di Turki, Arman mencoba mencari pekerjaan apa saja. Ia melamar menjadi buruh kasar di pasar, mencoba bekerja sebagai pelayan kafe, bahkan menawarkan diri untuk membersihkan jalan. Tapi statusnya sebagai orang asing membuat semua itu hampir mustahil. Tidak ada yang percaya padanya. Tidak ada yang mau mengambil risiko. Maya semakin tidak tahan. Ia mulai sering menghilang, mencari pelarian di luar kamar sempit yang mereka tempati. Kadang ia pulang larut malam dengan wajah letih dan mata merah. Kadang ia pulang sambil membawa sedikit makanan yang entah dari mana asalnya. Arman tahu Maya mulai kehilangan kesetiaan. Tapi ia sudah terlalu lelah untuk bertengkar. Suatu malam, pertengkaran besar tak terhindarkan. Maya berdiri di depan pintu dengan wajah penuh amarah. Aku nggak mau hidup kayak gini, men. Aku butuh kenyamanan. Aku butuh hidup layak. Kalau kamu nggak bisa kasih itu, buat apa aku sama kamu? Arman hanya terdiam. Suaranya tercekat. Dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin memohon, tapi lidahnya keluh. Maya akhirnya meninggalkannya sendirian di kamar. Meninggalkan Arman dalam kegelapan malam dengan air mata yang jatuh tanpa henti. Hari-hari setelah itu, Arman semakin hancur. Maya jarang pulang, dan ketika pulang, wajahnya selalu dingin. Cinta yang dulu membara kini telah padam,
berganti dengan benci dan penyesalan. Arman sering duduk di tepi jalan, menatap orang-orang berlalu lalang dengan pandangan kosong. Ia merasa asing, terbuang, dan hina di negeri yang dulu ia bayangkan sebagai tempat awal baru. Sementara Nadia di Jakarta mulai menata kehidupannya. Ia membuka usaha kecil, mencoba mandiri, dan lebih fokus membesarkan Raffi. Meski hatinya masih terluka, ia merasa sedikit demi sedikit bisa berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Namun setiap kali malam tiba, ia sering merenung. Ia teringat wajah Arman yang kini mungkin sedang kelaparan, wajah Maya yang lusuh, dan penderitaan mereka di negeri asing. Hatinya tetap perih, meski ia tahu semua itu adalah balasan dari Tuhan untuk pengkhianatan mereka. Kehidupan Arman dan Maya kini benar-benar jatuh. Dari pasangan yang dulu tampak glamor dan penuh cinta, mereka berubah jadi dua orang asing yang saling membenci, saling menyalahkan, dan perlahan hancur di negeri orang. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi kebahagiaan. Hanya sisa-sisa mimpi yang kini berubah jadi mimpi buruk. Dan di Jakarta, Nadia hanya bisa menarik napas panjang setiap kali mengingat mereka. Ia tidak pernah berharap penderitaan orang lain menjadi sumber kebahagiaannya, tapi ia sadar bahwa inilah kenyataan. Kadang, untuk menyembuhkan luka, seseorang harus rela melihat orang yang melukainya hancur dengan sendirinya. Hari-hari Arman dan Maya di Turki semakin merosot menuju jurang penderitaan. Setelah diusir dari penginapan murah karena tidak mampu membayar, mereka benar-benar tidak punya tempat lagi untuk dituju. Koper yang dulu penuh pakaian indah kini hanya berisi beberapa helai baju usang. Mereka menyeret koper itu menyusuri jalanan kota, seperti dua orang asing yang kehilangan arah. Malam itu, suhu udara menusuk tulang. Angin dingin berhembus kencang, membuat tubuh mereka menggigil tanpa henti. Arman duduk di trotoar dengan tubuh membungkuk, sementara Maya merapatkan tubuhnya ke dinding toko yang sudah tutup. Tidak ada selimut, tidak ada kasur, hanya aspal dingin yang jadi alas tidur mereka. Maya menangis lirih. Air matanya membeku di pipi karena udara dingin. Aku nggak percaya kita sampai kayak gini, men. Kita beneran jadi gelandangan. Kamu janjiin aku kebahagiaan. Tapi sekarang, aku lapar. Aku kedinginan. Aku malu. Arman menunduk, tidak sanggup menatap wajah Maya. Dalam hatinya, ia menyesali setiap langkah yang membawanya ke titik ini. Dulu ia punya rumah hangat di Jakarta, punya istri setia yang selalu mendukungnya, dan punya anak yang menatapnya dengan penuh cinta. Semua itu ia hancurkan demi Maya. Dan sekarang, yang tersisa hanya puing-puing mimpi. Hari berikutnya tidak lebih baik. Perut mereka kosong. Arman berjalan ke pasar, berharap bisa mendapat belas kasihan dari pedagang. Namun setiap kali ia mencoba meminta, ia justru mendapat tatapan sinis. Seorang pedagang bahkan mengusirnya dengan kasar. Pergi, jangan ganggu pelanggan. Arman menunduk. Wajahnya merah menahan malu. Ia berjalan kembali ke tempat Maya menunggu, membawa tangan kosong. Maya menatapnya dengan mata penuh amarah dan kekecewaan. Kamu nggak bisa apa-apa, men. Suami macam apa kamu ini? Bahkan buat kasih aku sepotong roti pun nggak sanggup. Arman terpaku. Kata-kata itu menamparnya keras. Ia ingin menjelaskan, ingin memohon pengertian, tapi Maya sudah berdiri dan beranjak pergi, meninggalkannya sendirian. Malam itu, mereka bertengkar hebat di jalan. Suara Maya menggema di antara gedung-gedung. Aku benci kamu, Arman. Aku benci. Kamu cuma bawa aku ke neraka. Orang-orang yang lewat berhenti sejenak, menatap mereka dengan pandangan iba sekaligus jijik. Arman hanya bisa berdiri diam, tubuhnya gemetar, hatinya remuk. Hari demi hari, tubuh Arman semakin kurus. Pipi tirusnya menampakkan tulang, matanya cekung, dan tangannya bergetar lemah setiap kali mencoba mengangkat barang. Maya pun tak jauh berbeda. Tubuhnya yang dulu berisi kini tampak ringkih. Namun yang paling menyakitkan bukan hanya rasa lapar dan dingin, melainkan rasa malu dan kehilangan harga diri. Mereka kini benar-benar gelandangan di negeri asing. Terkadang mereka tidur di bawah jembatan, terkadang di bangku taman.
Bau tubuh mereka semakin menyengat karena berhari-hari tidak mandi. Orang-orang menghindar setiap kali mereka lewat, seolah mereka wabah yang harus dijauhi. Di tengah penderitaan itu, cinta yang dulu membara di antara mereka padam total. Tidak ada lagi panggilan mesra, tidak ada lagi pelukan hangat. Yang tersisa hanyalah saling menyalahkan, saling membenci, dan saling menyesali. Maya sering menyalahkan Arman. Kalau saja kamu nggak bodoh, aku nggak akan hancur kayak gini. Aku meninggalkan segalanya demi kamu, dan sekarang aku kehilangan segalanya. Kamu penghancur hidupku. Arman hanya bisa terdiam. Kadang ia ingin membalas, ingin berkata bahwa Maya juga bersalah karena menggoda dirinya hingga lupa pada rumah tangga. Tapi pada akhirnya, semua kesalahan itu tetap berakar pada dirinya sendiri. Ia yang memilih. Ia yang meninggalkan Nadia, ia yang kini harus menanggung akibatnya. Di Jakarta, Nadia duduk di ruang makan, menatap piring berisi nasi dan sayur sederhana. Ia makan perlahan bersama Raffi. Anak itu sesekali bertanya, "Ayah kemana, Bu?" Pertanyaan itu membuat dada Nadia sesak. Ia hanya bisa tersenyum tipis. "Ayah sedang jauh, Nak. Kita doakan saja ayah selalu sehat." Setelah Raffi tidur, Nadia duduk sendirian di ruang tamu. Ia mendengar kabar samar bahwa Arman dan Maya kini benar-benar jatuh, bahkan tidur di jalan. Ia menarik napas panjang, hatinya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan lelaki yang dulu menjadi kepala keluarganya kini hidup sebagai gelandangan hina di negeri orang. Ada perasaan getir yang sulit ia jelaskan. Di satu sisi, ada kepuasan karena keadilan seperti berpihak padanya. Tapi di sisi lain, hatinya tetap menangis. Bagaimanapun, Arman pernah menjadi suaminya, pernah menjadi ayah dari anak yang ia cintai. Membayangkan Arman kelaparan dan kedinginan membuat hatinya perih. Meski ia tahu itu balasan yang setimpal. Hari-hari berlalu, dan Arman semakin kehilangan harapan. Ia mencoba tidur dengan menahan lapar, mencoba berjalan dengan tubuh lemas, mencoba bertahan meski jiwa dan raganya rapuh. Maya yang dulu ia pilih mati-matian kini mulai menjauh, jarang bicara, bahkan sering meninggalkannya sendirian berjam-jam. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Arman duduk di bawah jembatan. Tubuhnya basah kuyup, tangannya menggigil, matanya memandang kosong ke arah langit. Maya duduk di seberang, wajahnya masam, matanya penuh benci. Tidak ada percakapan di antara mereka. Hanya suara hujan yang menemani, seolah menjadi saksi bisu kehancuran mereka. Arman akhirnya sadar, tidak ada yang tersisa. Cinta yang ia kejar lenyap, kehidupan yang ia banggakan runtuh, dan dirinya kini hanyalah bayangan dari seorang lelaki yang dulu gagah. Ia menutup mata, membiarkan air hujan bercampur dengan air matanya. Dalam hati ia berbisik, andai waktu bisa kembali, aku akan tetap memilih Nadia. Di Jakarta, malam itu Nadia juga terjaga. Ia duduk di tepi ranjang, menatap langit yang juga diguyur hujan deras. Entah mengapa, hatinya terasa sesak. Seperti ada benang tak kasat mata yang menghubungkannya dengan Arman, meski jarak ribuan kilometer memisahkan mereka. Air matanya menetes pelan, bukan lagi karena cinta, tapi karena rasa iba dan getir. Arman dan Maya kini benar-benar mencapai titik paling rendah. Dari pasangan yang dulu berseri-seri penuh kebanggaan, mereka berubah jadi dua jiwa rapuh yang hanyut dalam penderitaan. Tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi harapan. Hanya kesedihan yang menyelimuti, menandai akhir tragis dari kisah yang mereka bangun di atas pengkhianatan. Dan di kejauhan, Nadia hanya bisa berbisik lirih dalam hatinya. Semoga penderitaan itu cukup untuk membuatmu sadar, Arman. Tapi bagiku, semuanya sudah terlambat. Hari-hari di negeri asing itu semakin tak tertahankan. Arman dan Maya bukan lagi sepasang kekasih yang terlihat mesra di jalan-jalan Turki. Mereka kini hanya dua manusia asing yang kebetulan masih berjalan beriringan, meski hati mereka sudah terpisah jauh. Pertengkaran kecil berubah menjadi ledakan besar hampir setiap malam. Dan cinta yang dulu begitu panas kini membeku menjadi kebencian. Suatu sore, mereka duduk di bangku taman, perut kosong dan wajah lusuh.
Maya memeluk tubuhnya sendiri, menatap Arman dengan tatapan tajam yang sudah tak menyisakan cinta. Aku nggak bisa lagi, men. Aku nggak sanggup. Setiap hari aku lapar. Setiap malam aku tidur di jalan. Kamu nggak bisa kasih aku apa-apa. Aku salah pilih laki-laki. Seharusnya aku nggak ikut kamu. Seharusnya aku nggak ninggalin hidupku yang dulu. Arman menunduk. Matanya berkaca-kaca. Kata-kata Maya menusuk hatinya seperti pisau tajam. Ia ingin berteriak bahwa semua ini bukan semata salahnya. Bahwa Maya juga ikut membangun dosa itu. Tapi lidahnya keluh. Ia terlalu lelah, terlalu hancur, terlalu rapuh untuk berdebat. Maya melanjutkan dengan suara penuh emosi. Aku lebih baik sendiri daripada terus menderita sama kamu. Kamu pikir aku mau jadi gelandangan selamanya? Hidupku hancur gara-gara kamu. Aku benci kamu, Arman. Arman mendongak. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Mei, jangan tinggalkan aku. Aku butuh kamu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi di sini. Aku salah, aku akui. Tapi jangan pergi. Jangan tambah sakitku. Namun Maya tidak peduli lagi. Ia berdiri, meraih tas lusuhnya, dan tanpa menoleh pergi meninggalkan Arman yang masih terduduk di bangku taman. Langkah Maya tegas, penuh kemarahan sekaligus keputusasaan. Ia tidak lagi melihat ke belakang, seolah semua yang pernah mereka jalani tidak pernah ada. Arman terdiam, matanya kosong menatap kepergian Maya. Hatinya runtuh total. Dunia yang sudah rapuh kini benar-benar hancur. Ia sendiri, di negeri asing, tanpa uang, tanpa cinta, tanpa masa depan. Tubuhnya lemas, jiwanya hampa. Malam itu, Arman tertidur di bawah jembatan seorang diri. Hujan mengguyur deras, membasahi tubuh kurusnya yang menggigil. Tidak ada lagi Maya di sampingnya. Tidak ada suara tangis atau keluhan. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang menakutkan. Dalam kegelapan, ia menangis seperti anak kecil, menyesali setiap langkah yang membawanya ke titik ini. Sementara itu, di Jakarta, Nadia semakin tegar menata hidupnya. Usahanya mulai berjalan, meski kecil, tapi cukup untuk menopang kehidupannya dan Raffi. Ia belajar menjadi mandiri, belajar menjadi kuat tanpa Arman. Meski kadang malam-malam sepi masih menyiksanya, ia selalu mengingat satu hal, dirinya tidak boleh jatuh lagi. Nadia sering duduk di depan jendela, menatap bulan. Dalam hatinya, ia berbicara pada Arman yang entah di mana. Aku sudah selesai, men. Aku sudah lepaskan kamu. Aku nggak akan menoleh lagi ke masa lalu. Biarlah semua luka ini jadi pelajaran. Untukku, untukmu. Namun ada rasa getir yang tidak bisa ia tolak. Mendengar kabar bahwa Arman kini benar-benar sendirian membuat hatinya bergetar. Bagaimanapun, Arman pernah menjadi bagian dari hidupnya. Pernah menjadi suami yang ia cintai. Pernah menjadi ayah yang ia harapkan bisa menjadi panutan untuk Raffi. Mengetahui Arman kini terpuruk membuat Nadia tidak sepenuhnya lega. Meski ia tidak ingin kembali. Hari demi hari, Arman semakin kehilangan harapan. Tubuhnya melemah karena kelaparan. Batuknya tak kunjung reda. Wajahnya semakin pucat. Orang-orang yang lewat sering menghindar. Beberapa bahkan melempar tatapan jijik. Ia benar-benar menjadi gelandangan hina, bukan hanya di mata orang lain, tapi juga di matanya sendiri. Kenangan masa lalu terus menghantuinya. Wajah Nadia dan Raffi sering terlintas dalam mimpinya. Senyum Raffi yang polos. Tangan kecil yang dulu menggenggam tangannya dengan percaya, kini hanya bayangan samar yang membuat dadanya semakin sesak. Arman menangis dalam tidur, merintih menyebut nama anaknya. Di sisi lain, Maya tidak pernah kembali. Perempuan itu memilih jalan sendiri, meninggalkan Arman dalam kehancuran. Mungkin ia mencari jalan keluar, mungkin ia mencari lelaki lain untuk menyelamatkannya, atau mungkin ia juga hancur di sudut lain negeri asing itu. Arman tidak tahu, dan kini ia tidak lagi punya tenaga untuk peduli. Di Jakarta, Nadia perlahan belajar berdamai dengan dirinya. Ia sudah tidak lagi menunggu kabar dari Arman. Ia sudah berhenti meneteskan air mata untuk pengkhianatan itu. Kini,
Semua cintanya tercurah untuk Raffi dan kehidupannya yang baru. Namun, jauh di dalam hatinya, ada luka yang tak akan pernah hilang. Luka itu tidak lagi menyakitkan setiap hari, tapi tetap meninggalkan bekas yang dalam. Bekas yang akan selalu mengingatkannya betapa rapuhnya cinta ketika dikhianati, dan betapa kuatnya seorang perempuan ketika dipaksa berdiri sendiri. Malam itu, Nadia menutup buku catatannya setelah menghitung hasil usahanya. Ia tersenyum kecil, merasa bangga pada dirinya sendiri. Tapi sebelum tidur, ia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, lindungi aku dan anakku. Jangan biarkan aku jatuh lagi. Dan, biarlah Arman menemukan jalanmu, meski aku tahu aku sudah tidak lagi ada di jalannya." Di Turki, Arman masih tertidur di bawah jembatan. Tubuhnya gemetar, napasnya berat. Malam itu, ia bermimpi duduk bersama Nadia dan Raffi di ruang tamu rumah mereka, tertawa seperti dulu. Saat terbangun, ia sadar semua itu hanya mimpi, dan kenyataan kembali menamparnya. Kini, Arman hanyalah seorang lelaki patah yang kehilangan segalanya. Dan Maya? Ia hanyalah bayangan masa lalu yang ikut hancur bersama dirinya. Sementara itu, Nadia menutup lembaran lama hidupnya dengan perlahan, penuh luka tapi juga penuh kekuatan. Ia sudah tidak lagi menoleh ke belakang. Ia tahu, apa yang hancur tidak bisa kembali utuh. Malam itu, udara Istanbul begitu dingin menusuk. Arman terbaring di bawah jembatan dengan tubuh menggigil. Jaket tipis yang lusuh sudah tak mampu lagi menahan hawa dingin. Nafasnya terengah, batuknya makin parah, dan dadanya terasa sesak. Tak ada lagi Maya di sisinya. Tak ada tangan yang menggenggam. Tak ada suara yang menenangkan. Ia sendirian. Benar-benar sendirian di dunia yang asing. Di sela batuknya, Arman menatap langit yang gelap. Bintang-bintang yang redup seolah mengejek dirinya yang pernah begitu angkuh. Dulu, ia membayangkan hidup penuh kemewahan bersama Maya. Menikmati negeri indah dengan tangan penuh uang. Namun yang ada kini hanyalah tubuh kurus kering yang nyaris menyerah pada kehidupan. Pikirannya berlari ke masa lalu, menampilkan wajah Nadia yang penuh luka saat ia tinggalkan. Wajah itu kini menghantuinya setiap kali ia memejamkan mata. Ia teringat tatapan kecewa yang begitu dalam, teringat tangis kecil Raffi yang dulu ia abaikan. Dadanya perih. Ia ingin sekali kembali, ingin memperbaiki, namun ia tahu semuanya sudah terlambat. Nadia sudah menutup pintu untuknya, dan ia pantas mendapatkannya. Hari-hari berikutnya, kondisi Arman semakin memburuk. Ia jarang makan, hanya bergantung pada sisa roti kering yang kadang dilempar orang-orang yang lewat. Tubuhnya makin lemah, langkahnya gontai. Sesekali ia berusaha mencari pekerjaan serabutan, namun wajah lusuh dan bahasa yang terbata-bata membuat orang hanya menolak dengan tatapan kasihan atau sinis. Hingga suatu sore, di jalan yang ramai, tubuh Arman ambruk. Orang-orang menoleh, sebagian berhenti, sebagian lain hanya berjalan cepat meninggalkannya. Seorang pedagang roti tua sempat menghampiri, menepuk bahunya, dan berkata pelan dalam bahasa Turki, "Kardeşim, sabrol, saudaraku, bersabarlah." Namun setelah itu, ia kembali pergi, meninggalkan Arman tergeletak di tepi jalan. Air mata mengalir di sudut mata Arman. Ia tahu, inilah akhirnya. Ia tidak punya kekuatan lagi. Napasnya makin pendek, tubuhnya terasa ringan, dan pikirannya semakin kabur. Namun di detik-detik itu, yang terbayang hanyalah senyum kecil Raffi. Anak yang tidak pernah ia lihat tumbuh besar. Anak yang ia hianati bersama ibunya. "Raffi, maafkan ayahmu," bisiknya lirih, sebelum kelopak matanya terpejam dengan tenang. Sementara itu, jauh di Jakarta, Nadia sedang menemani Raffi belajar membaca. Bocah itu tersenyum ceria, menunjukkan kemajuan kecilnya. Nadia tersenyum penuh bangga, meski matanya sedikit berkaca. Ia sadar, perjalanan hidupnya masih panjang, dan ia harus kuat untuk anaknya. Malam itu, setelah Raffi tertidur pulas, Nadia duduk di ruang tamu sambil menatap foto lama, foto keluarga kecilnya bersama Arman. Air matanya jatuh, bukan karena masih mencintai,
Tetapi karena masih ada bagian kecil dari hatinya yang berduka atas hancurnya mimpi yang dulu ia genggam. Namun, dengan tegar ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku sudah cukup menangis. Kini saatnya aku berjalan ke depan. Aku harus bahagia demi anakku." Keesokan harinya, hidup Nadia berjalan seperti biasa. Ia sibuk dengan usaha kecilnya, menyapa tetangga, dan merawat Raffi. Ia tidak tahu bahwa jauh di negeri asing, lelaki yang pernah ia cintai, sekaligus menghancurkan hidupnya, telah menghembuskan napas terakhir di jalanan dingin yang sepi. Berita itu mungkin tak akan pernah sampai ke telinganya. Arman akan terkubur tanpa nama di tanah asing, tanpa keluarga, tanpa doa dari orang yang dulu mencintainya. Dunia akan melupakannya, kecuali luka di hati Nadia yang akan tetap mengingat bahwa pernah ada seorang pria bernama Arman yang mengajarkan arti sakit dan arti kekuatan. Maya pun tak pernah kembali dalam cerita. Hidupnya entah kemana. Mungkin ia menemukan orang baru. Mungkin ia juga hancur di sudut negeri asing itu. Namun yang pasti, ia meninggalkan jejak pahit dalam hidup banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Dan begitulah kisah ini berakhir. Seorang lelaki bernama Arman yang memilih pengkhianatan, berakhir dalam kesepian dan penyesalan. Seorang perempuan bernama Maya yang haus kemewahan, kehilangan arah dan lenyap. Sementara seorang perempuan bernama Nadia, meski penuh luka, berhasil bangkit dan berdiri tegak demi dirinya dan anaknya. Hidup memang tidak selalu adil, tapi dari kisah ini jelas terlihat, siapa yang setia, meski terluka, akan menemukan kekuatan untuk bertahan. Dan siapa yang mengkhianati, meski sesaat merasa menang, akhirnya akan tenggelam dalam kehancurannya sendiri. Di akhir semua ini, hanya ada kesedihan yang menyelimuti. Arman mati jauh dari rumah, Maya hilang tanpa jejak, dan Nadia melanjutkan hidup dengan hati yang tak lagi sama. Cerita cinta mereka tamat dengan getir, meninggalkan pelajaran yang menyayat hati, bahwa kesetiaan adalah harta yang paling mahal, dan sekali dikhianati, tidak akan pernah kembali utuh.